Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan materi yang berjudul Perlawanan Rakyat Indonesia Terhadap Pendudukan Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Jason Karunamedi. Yang kedua ada Kimiko Liu. Yang ketiga ada David Setiawan. Yang keempat ada Komang Mahesa Gangga. Yang kelima ada Ari Wibowo. Dan yang terakhir ada Evelyn Frianti. Dalam materi pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan 6 perlawanan dari Indonesia. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Yang ketiga, perlawanan rakyat Kalimantan. Yang keempat, perlawanan rakyat Papua. Yang kelima, perlawanan petani di Indramayu. Dan yang terakhir, perlawanan peta di Blitar. Untuk perlawanan yang pertama, ada perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Rakyat Aceh ini banyak dikerahkan untuk Romusa. Mereka diharuskan untuk membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Perlawanan rakyat Aceh ini berpusat di Chot Plieng. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang berhasil merebut Chot Plieng. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Singaparna. Perlawanan ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebab terjadinya perlawanan ini yaitu karena rakyat Singaparna menolak untuk melakukan Seikere. Perlawanan rakyat Singaparna ini berpusat di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada akhirnya, Kiai Zainal Mustafa ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944. Dan pada tanggal 25 Oktober 1944, beliau dihukum mati. 3. Perlawanan rakyat Kalimantan. Perlawanan ini dipimpin oleh Pangsuma. Penyebab dari perlawanan ini tidak lepas dari berbagai penindasan yang dilakukan Jepang, termasuk penduduk lokal. Perlawanan yang dipimpin Pangsuma dimulai pada 16 Oktober 1943. Perlawanan ini menggunakan taktik perang gerilya. Pangsuma berhasil menguasai medan perang, tapi pasukan Pangsuma gagal mematahkan dominasi Jepang di Kalimantan. Penyebab kegagalannya karena adanya mata-mata yang membocorkan strategi Pangsuma kepada Jepang. 4. Perlawanan rakyat Papua. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rumkorem dari Gerakan Koreri. Dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat yang diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut, rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Selain di Biak, perlawanan juga ada di Yepen Selatan. Perlawanan di Yepen dipimpin oleh Nimrud. Pertarungan Nimrud dengan Jepang cukup sengit karena Nimrud dapat suplai senjata dari sekutu. Nimrud akhirnya dieksekusi Jepang. Perlawanan petani di Indramayu. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat pada bulan April 1944 dipimpin oleh Haji Madrian. Dilatar belakangi oleh adanya paksaan untuk menyetor sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk kerja rodi atau romusa. Perlawanan tersebut berlangsung selama April hingga Agustus 1944. Perlawanan Indramayu dipelopori oleh Haji Aksan dan Haji Madrais. Kegagalan ini terjadi karena rakyat telah muak dengan berbagai kebijakan Jepang yang menyengsarakan rakyat. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan ini terjadi tanggal 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi. Penyebabnya, anggota peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Tapi dengan bujukan dan muslihat, akhirnya semua pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan ke Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati, seperti Dr. Ismail, Muradi Suparyono, Halir Mangkudiajaya, Sunarto, dan Sudarmo.